Halo, perkenalkan saya Bonita Nayasa Rimbeo. Dalam video ini saya akan membahas mengenai gangguan fisik. Gangguan fisik ini dapat terjadi apabila kondisi fisik mengalami penurunan akibat penyakit maupun perubahan fungsional tubuh. Gangguan fisik ini dapat mengancam integritas diri seseorang. Ancaman tersebut berupa ancaman eksternal dan juga internal. Gangguan fisik sangat beragam dan banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Gangguan fisik umumnya disebabkan karena adanya gangguan pada organ atau penurunan fungsi organ tubuh. Ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya gangguan fisik selain faktor yang saya sebutkan tadi, yaitu faktor psikologis dan faktor sosial. Saya akan menjelaskan beberapa faktor psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama tentang faktor psikologis. Ada 4 faktor psikologis yang akan saya jelaskan dalam video ini, yaitu yang pertama self-esteem. Self-esteem ini mengacu pada persepsi seseorang tentang harga diri. Self-esteem didefinisikan sebagai pikiran dan perasaan individu tentang nilai dan pentingnya diri mereka sendiri, yaitu sikap positif atau negatif terhadap diri sendiri secara keseluruhan. Orang-orang dengan self-esteem yang tinggi memiliki kemungkinan besar untuk mempraktekkan berbagai kebiasaan sehat yang baik daripada mereka dengan self-esteem yang rendah. Faktor psikologis yang kedua yaitu spesifik self-efficacy. Self-efficacy mengacu pada rasa kontrol atas lingkungan dan perilaku. Self-efficacy secara langsung berkaitan dengan perilaku sehat, tetapi juga mempengaruhi perilaku sehat secara tidak langsung melalui dampaknya. Health specific self-efficacy adalah optimistis keyakinan diri seseorang untuk menahan godaan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Faktor psikologis yang ketiga yaitu locus of control. Health locus of control adalah sejauh mana orang percaya bahwa kesehatan mereka dikendalikan oleh internal atau eksternal. Dimensi internal eksternal mendefinisikan individu yakin mengenai sumber bantuannya. Individu dengan internal locus of control lebih cenderung percaya bahwa sumber bantuan berasal dari konsekuensi perilaku mereka sendiri. Sedangkan individu dengan external locus of control cenderung melihat bahwa sumber bantuan mereka di bawah kendali eksternal, yaitu tergantung pada orang lain atau kesempatan. Faktor psikologis yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian ini adalah organisasi dinamis dalam diri seseorang, sistem psikofisik yang menciptakan pola-pola karakteristik perilaku seseorang, pikiran, dan juga perasaan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kesehatan yaitu faktor sosial. Hendrik Alblum mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, baik natural maupun buatan manusia, misalnya seperti sampah, air, udara, dan perumahan. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi. Misalnya ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Faktor sosial yang kedua yaitu perilaku. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Berikut ini dicontohkan beberapa lifestyle yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Yang pertama, perilaku merokok sejak dini akan meningkatkan risiko kanker paru-paru. Perilaku mengonsumsi makanan cepat saji akan meningkatkan risiko obesitas yang berisiko pada penyakit jantung, dan kebiasaan melakukan konsep menguras, mengubur, dan menutup pada pencegahan DBD akan menurunkan prevalensi penyakit DBD. Faktor sosial yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka kesehatan masyarakat semakin lebih baik. Faktor sosial yang terakhir yaitu keturunan.
Faktor keturunan atau genetik ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya, diabetes mellitus, asma bronkia, epilepsi, retardasi mental, hipertensi, dan buta warna. Faktor keturunan ini bisa dibilang sulit untuk diintervensi dikarenakan hal ini merupakan bawaan dari lahir, dan jika diintervensi pun harganya akan cukup mahal. Nah, selain beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi, ada juga efek psikologis sosial yang berpengaruh pada gangguan fisik. Stres psikososial dapat terjadi ketika seseorang merasakan adanya ancaman sosial dan merasa optimistis tidak dapat memecahkan masalah yang terjadi. Contoh stres psikososial ini dapat mencakup apapun yang dapat menjadi ancaman terhadap status sosial, termasuk penghargaan sosial, rasa hormat, atau penerimaan dalam suatu kelompok. Ancaman lain bisa jadi tertuju pada harga diri atau sesuatu yang dirasa tak bisa dikendalikan. Pada akhirnya semua ancaman ini dapat menyebabkan respons stres yang pada tubuh yang sulit untuk diatasi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi itu merupakan beberapa hal yang bisa kita perhatikan yang bisa kita perhatikan dan juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi, kita bisa memperhatikan hal-hal tersebut dan menjaga diri kita dengan sebaik mungkin agar meminimalisir kemungkinan terserang penyakit. Nah, bagaimana jika sekarang kita sedang mengalami gangguan fisik? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada banyak treatment yang bisa kita lakukan. Pada video ini, saya akan membahas beberapa treatment psikologis untuk gangguan fisik. Dalam gangguan fisik sendiri, dokter tidak hanya berfokus mengobati gejala fisik yang dialami pasien, tetapi juga mengobati kondisi mental atau psikis yang menyebabkan munculnya keluhan fisik pada pasien. Oleh karena itu, setelah keluhan fisik ini ditangani, pasien mungkin akan dirujuk ke psikiater untuk diperiksa dan diterapi kondisi psikologisnya. Ada beberapa pengobatan gangguan fisik yang mungkin dilakukan oleh psikiater, yaitu yang pertama psikoterapi. Jenis pengobatan psikoterapi yang biasanya dilakukan yaitu terapi perilaku kognitif. Pengobatan psikoterapi ini bertujuan untuk melatih respon mental seseorang terhadap situasi yang berat. Hal ini sangat akan bermanfaat untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami orang dengan gangguan fisik. Pengobatan yang kedua atau treatment yang kedua yaitu hipnoterapi. Hipnoterapi bisa berdampingan dengan psikoterapi dan efektif untuk mengatasi stres serta kecemasan. Hipnosis pada terapi ini dapat membuat seseorang mampu mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan ingatan menyakitkan yang tersembunyi di pikiran bawah sadarnya. Dengan ditemukannya luka terpendam ini, dokter jadi bisa membantu pasien mengolah dan menanggapi luka tersebut sehingga tidak berkembang menjadi stres yang bisa memicu gangguan fisik. Treatment yang ketiga yaitu obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya digunakan untuk gangguan mental yang menyebabkan gangguan fisik. Psikiater umumnya meresepkan obat antidepresan yang dapat mengurangi gejala fisik atau nyeri yang berhubungan dengan depresi dan gangguan fisik. Selain cara-cara di atas, psikiater juga mungkin akan melatih pasien tentang cara mengelola stres dengan baik. Tujuannya adalah agar pasien bisa mencegah atau meredakan gejala fisik ketika sedang dilanda stres. Meskipun berasal dari pikiran, gangguan fisik ini tidak bisa disepelekan dan harus secepatnya diatasi. Demikian penjelasan singkat saya tentang gangguan fisik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.